Wabarakatuh. Kembali lagi kita ke tema 9. Sekarang kita sudah masuki mata pelajaran IPA. Sebelum kita masuki mata pelajaran IPA di tema 9 ini, marilah kita berdoa agar apa yang kita dapatkan hari ini, apa yang kita kerjakan hari ini selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Selesai. Di mata pelajaran IPA kali ini kita akan membahas tentang energi alternatif. Selain energi alternatif, kita juga akan membahas tentang contoh-contoh perubahan energi yang ada di sekitar kita. Oke, kita masuki pembahasan pertama, yaitu energi alternatif. Energi alternatif atau energi yang ramah lingkungan yang dimanfaatkan untuk menggantikan bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, gas alam. Jadi, energi alternatif ini adalah energi yang berasal dari alam itu sendiri sehingga bersifat ramah lingkungan. Kenapa kok kita harus mengganti energi bahan bakar fosil itu dengan energi alternatif? Nah, seperti kita ketahui bahwa energi yang berasal dari bahan bakar fosil itu adalah energi yang proses pembuatannya sangat-sangat membutuhkan waktu yang lama. Contoh, kita sudah sering membahas energi batu bara itu. Untuk menghasilkan sebuah batu bara itu dibutuhkan waktu bukan hanya puluhan atau ratusan tahun, bahkan dibutuhkan waktu sampai berjuta-juta tahun. Kalian pasti masih ingat tentang bagaimana proses pembentukan batu bara, yaitu adalah fosil dari tumbuhan dan hewan-hewan purba yang tertimbun di dalam tanah selama berjutaan tahun. Ketika setelah tertimbun selama berjutaan tahun itu lalu bisa menghasilkan yang namanya batu bara. Jadi perlu kita berhemat dalam penggunaannya, mengingat proses terjadinya batu bara itu bukanlah hal yang mudah. Nah, salah satu contoh energi alternatif itu ada angin. Angin ini adalah udara yang bergerak akibat adanya perbedaan tekanan, mengalir dari tempat bertekanan tinggi ke tempat bertekanan rendah, dari tempat bersuhu rendah ke tempat bersuhu tinggi. Salah satu manfaat angin itu bisa dijadikan sebagai pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Pembangkit listrik ini memanfaatkan angin sebagai sumber energi utama berupa kincir angin yang terhubung dengan turbin dan generator. Adapun keunggulan menggunakan energi angin, jumlahnya melimpah, dan kedua tidak menghasilkan gas rumah kaca dan limbah berlebihan. Adapun daerah-daerah yang memiliki potensi angin yang bagus, pertama itu Nusa Tenggara Barat, kedua Nusa Tenggara Timur, ketiga pantai selatan Pulau Jawa, dan pantai selatan Pulau Sulawesi. Di Indonesia kita memiliki PLTB, yaitu berada di Sidrap, itu Sulawesi Selatan. PLTB ini termasuk yang terbesar di Asia Tenggara karena memiliki 30 turbin angin dengan ketinggian 80 meter dan baling-baling sepanjang 57 meter. Mampu menghasilkan listrik 75 megawatt. Selain angin, energi alternatif yang bisa dimanfaatkan itu adalah air. Air ini termasuk zat utama yang dibutuhkan makhluk hidup dan mempunyai potensi energi yang besar. Bukan hanya manusia, namun sampai tumbuhan hewan pun sangat memerlukan air. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA itulah mengubah energi air yang mengalir menjadi energi mekanik menggunakan turbin dan diubah menjadi energi listrik menggunakan generator. Selain tadi angin, air, selanjutnya energi yang alternatif yang bisa dimanfaatkan itu matahari. Di mana yang kita tahu matahari ini sebagai sumber energi utama di alam semesta, menyimpan potensi energi yang besar dalam bentuk panas dan cahaya. Dan yang selanjutnya adalah sel surya. Sel surya ini adalah alat pengubah energi panas dan cahaya matahari menjadi energi listrik. Pembangkit energi listrik tenaga surya adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan sel surya untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Di Indonesia terdapat di Karangasem dan Bangli, yaitu berada di Bali. Selanjutnya adalah geotermal atau panas bumi. Energi yang berasal dari inti bumi ini dapat ditemui di sekitar gunung berapi aktif yang mengandung batu-batu panas. Diperoleh dengan cara mengebor lapisan batuan untuk membebaskan uap pada kedalaman tertentu.
Adapun keunggulan energi geotermal yang pertama, dihasilkan terus-menerus sepanjang musim karena tidak memerlukan penyimpanan energi. Yang kedua, hanya melepaskan sedikit gas rumah kaca. Nah, sekedar informasi bahwa gas rumah kaca ini adalah salah satu penyebabnya global warming atau pemanasan global yang mengakibatkan es yang berada di kutub utara itu semakin hari semakin mencair karena ini efek dari gas rumah kaca tersebut. Selanjutnya, selain yang disebutkan tadi, selanjutnya energi alternatif yang bisa kita manfaatkan itu adalah berupa gelombang air laut. Di mana gelombang air laut saat memecah pantai menghasilkan banyak sekali energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Selanjutnya ada bahan bakar bio. Bahan bakar bio ini adalah bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup itu sendiri, baik berasal dari tumbuhan maupun dari hewan. Ada berbagai macam jenis bahan bakar bio yang dimanfaatkan untuk sebagai energi alternatif. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya adalah tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Nah, bahan-bahan bakar tersebut dapat dikenal dengan biodiesel. Biodiesel ini dapat digunakan untuk menggantikan solar. Selanjutnya, selain biodiesel juga dikenal dengan bioetanol, di mana bioetanol ini adalah bahan bakar yang berasal dari singkong, ubi, jagung, dan sagu. Keempat bahan-bahan ini bisa diubah menjadi bioetanol, di mana bioetanol ini dapat menggantikan bensin atau premium. Selanjutnya ada bahan bakar yang berasal dari kotoran hewan. Bahan bakar tersebut dikenal dengan biogas. Penguraian kotoran hewan dengan bantuan bakteri akan dihasilkan gas metana yang digunakan sebagai sumber energi panas kompor. Selain itu, bahan bakar ini juga dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Selanjutnya kita akan membahas tentang energi. Macam-macam energi yang kita tahu adalah energi bunyi, energi panas, dan energi listrik. Adapun beberapa perubahan energi yang sering terjadi di sekitar kita dalam kehidupan kita sehari-hari, di antaranya ada perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya bensin dan solar yang digunakan sebagai bahan bakar yang dapat menjadikan mobil atau kendaraan bergerak. Selanjutnya ada perubahan energi gerak menjadi energi panas. Ini dapat kalian lakukan pada saat ketika kedua tangan kalian digosokkan maka akan terasa hangat. Selanjutnya ada perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya saat kita bertepuk tangan dan terdengar bunyi. Selain itu ada lagi perubahan energi panas menjadi energi gerak. Untuk perubahan energi panas menjadi energi gerak ini pernah kita lakukan prakteknya kalau tidak salah di tema 3 kemarin, di mana kertas yang berbentuk spiral yang kita gantung di atas lilin, sebuah lilin yang dipanaskan, maka kertas spiral itu akan bergerak berputar. Nah, itu yang menunjukkan bahwa terjadi perubahan energi panas menjadi energi gerak. Selanjutnya ada perubahan energi kimia menjadi energi panas. Energi dari makanan yang menghasilkan panas setelah dimakan. Selanjutnya juga ada perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Ini dapat kita lihat pada contohnya lampu neon, lampu pijar, dan televisi. Selanjutnya ada energi listrik menjadi energi panas. Itu pada contohnya setrika, magic jar, solder, dispenser, dan oven. Selanjutnya ada lagi perubahan energi listrik menjadi energi gerak pada kipas angin, mixer, bor listrik, dan mesin cuci. Selanjutnya ada energi gerak menjadi energi listrik, itu contohnya pada kincir angin dan generator. Energi listrik menjadi energi bumi bisa kita temui pada bel listrik atau klakson mobil. Di tugas IPA tema 9, kalian akan mengerjakan tugas di KD 4.5 halaman 17 membuat peta konsep tentang manfaat energi matahari bagi kehidupan manusia. Silakan kalian tuliskan apa manfaat energi matahari baik bagi alam, bagi manusia, bagi tumbuhan, dan bagi hewan. Silakan bisa dikumpulkan melalui WhatsApp pribadi. Demikian dulu untuk mata pelajaran IPA. Salah hilap mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.